Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau siang, teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Pratama. Pada hari ini, saya akan mempresentasikan itu hasil penelitian tentang klasifikasi kepuasan masyarakat terhadap layanan e-government menggunakan Rapid Miner. Nah, penelitian ini dilakukan untuk memahami bagaimana data mining dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan itu kualitas layanan. Nah, slide selanjutnya ini latar belakang penelitian dimulai dari fenomena digitalisasi layanan pemerintah. Jadi saat ini berbagai layanan itu seperti administrasi kependudukan, perizinan, dan pengaduan masyarakat ini sudah tersedia secara online. Namun, keberhasilan e-government itu tidak hanya diukur dari kecanggihan teknologinya, tapi juga dari kepuasan masyarakat ini sebagai pengguna. Nah, dari sinilah ini ada peluang untuk menerapkan data mining, khususnya metode klasifikasi untuk memprediksi kepuasan masyarakat berdasarkan berbagai faktor. Slide selanjutnya. Nah, dari latar belakang tersebut ini ada jadi merumuskan 4 pertanyaan penelitian. Yang pertama adalah bagaimana cara menerapkan data mining dalam konteks e-government. Yang kedua, ini bagaimana proses sistematis menggunakan framework CRIPS-DM. Yang ketiga, algoritma mana yang memberikan performa terbaik. Dan keempat, bagaimana cara mengevaluasi model yang sudah dibangun. Nah, agar penelitian juga lebih fokus, jadi ini menetapkan beberapa batasan masalahnya. Penelitian ini hanya fokus pada metode klasifikasi dengan 3 algoritma, decision tree, Navier Bayes, dan KNN. Nah, ini di sini menggunakan dataset survei 1000 responden dengan 10 variabel independen. Terus yang dipakai adalah Rapid Miner Studio dengan framework yaitu CRISP-DM. Nah, target variabel yang disederhanakan itu menjadi 2 kelas saja, puas dan tidak puas. Ya, jadi ada pula tujuan penelitiannya ini memahami konsep data mining secara mendalam, menerapkan framework CRIPS-DM secara sistematis, membangun klasifikasi menggunakan rapid miner, lalu melakukan evaluasi komprehensif dan memberikan rekomendasi perbaikan layanan. Selanjutnya, ini sebelum masuk ke studi kasus, ini akan eh, penjelasan dari konsep data mining. Nah, data mining ini adalah proses mengekstrak pengetahuan berharga dari kumpulan data yang besar. Jadi bayangkan seperti itu ada emas, itu kita menggali gunung, data untuk menemukan emas berupa insight yang berguna. Nah, data mining ini punya 3 peran utama. Pertama, deskriptif untuk menggambarkan karakteristik data. Kedua, prediktif yang menjadi fokus penelitian ini. Nah, itu untuk memprediksi outcome di masa depan. Dan ketiga, preskriptif untuk memberikan rekomendasi tindakan yang sebaiknya diambil. Nah, dalam penelitian ini, ketiga peran ini dimanfaatkan dimanfaatkan mendeskripsikan profil pengguna e-government, memprediksi kepuasan mereka, dan merekomendasikan perbaikan. Selanjutnya, nah, dalam data mining ada beberapa metode yang bisa digunakan. Jadi sini memilih metode klasifikasi karena paling sesuai dengan tujuan penelitiannya itu memprediksi kategori kepuasan, puas atau tidak puas. Yang menggunakan 3 algoritma klasifikasi untuk dibandingkan. Itu pertama, ini ada decision tree. Algoritma ini itu membuat aturan if dan yang mudah dipahami. Dua, ada naive Bayes, ini algoritma berbasis probabilitas yang efisien. Dan ketiga itu ada K-nearest KNN, K-nearest Neighbor, KNN. Itu algoritma yang mengklasifikasikan berdasarkan kemiripan dengan data terdekat. Nah, selain klasifikasi, metode lain seperti itu clustering ini untuk pengelompokan data. Jadi ini secara singkat tentang evolusi data mining ini. Nah, data mining ini
tentunya tidak muncul tiba-tiba, tetapi eh, berkembang dari statistik klasik di tahun 1960-an. Nah, tahun 1980-an, perkembangan database ini memungkinkan itu maaf, penyimpanan data besar. Istilah data mining ini baru baru itu di tahun 1990-an. Nah, seiring dengan perkembangan eh, mesin learning, era 2000-an itu ditandai dengan munculnya big data karena ledakan dari pengguna internet. Nah, dan hingga saat ini kita sedang berada di era AI dan deep learning, di mana data mining ini semakin canggih dan itu aksesnya akses mudah dengan tools seperti Rapid Miner. Nah, selanjutnya, nah ini CRIPS-DM ini adalah standar industri yang paling banyak digunakan untuk proyek data mining. Framework ini terdiri dari 6 tahapan yang tersaling terkait, dimulai dari business understanding untuk memahami tujuan bisnis, data understanding untuk eksplorasi awal data, terus data preparations untuk itu untuk untuk membersihkan dan menyiapkan data. Nah, modeling untuk membangun model prediksi, nah, terus lalu evaluation untuk menilai performa model. Nah, yang terakhir deployment untuk implementasi. Jadi, CRISPR ini memiliki sifat yang iteratif. Artinya kita bisa kembali ke tahap sebelumnya itu jika diperlukan. Misalnya jika hasil evaluasi itu kurang bagus, kita bisa kembali ke tahap data preparation atau modeling untuk memperbaikinya. Selanjutnya, Rapid Miner ini menyediakan lebih dari 1.500 operator untuk berbagai keperluan, mulai dari data preparations, modeling hingga evaluation. Dan juga itu juga ada juga fitur auto model yang bisa membantu itu pemula untuk membuat model secara otomatis. Selanjutnya, nah sekarang masuk ke studi kasus. Nah, yang dipilih itu adalah e-government. Nah, ini menggunakan dataset survei kepuasan masyarakat terhadap layanan e-government dengan 1.000 responden. Data itu terdiri dari 10 variabel independen yang dikategorikan menjadi kelompok pertama. Variabel demografis seperti usia dan pendidikan, kedua variabel perilaku penggunaan seperti frekuensi penggunaan layanan. Nah, yang ketiga, variabel persepsi terhadap kualitas layanan seperti kemudahan pengguna, kecepatan respon sistem, kualitas informasi, kelengkapan fitur, keamanan data, tampilan user interface, dan ketersediaan itu support. Nah, target variabel atau layanan yang itu ingin diprediksi adalah tingkat kepuasan dengan dua kategori, eh, puas dan tidak puas. Jadi dengan dataset ini akan membangun model yang dapat memprediksi apakah seorang pengguna akan puas atau tidak puas. Tahap pertama yang Chris BM adalah business understanding. Di sini mendefinisikan dengan jelas apa yang ingin dicapai dari sisi bisnis dan bagaimana menerjemahkannya ke tujuan data mining. Dari sisi bisnis, tujuan utamanya adalah meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan e-government dengan mengidentifikasi area-area yang itu perlu diperbaiki. Tujuan dari data mining ini adalah membangun model klasifikasi dengan akurasi minimal 80% yang dapat memprediksi kepuasan pengguna dan mengidentifikasi faktor-faktor mana yang paling berpengaruh terhadap kepuasan. Nah, ini hasil evaluasinya model. Ini menggunakan 5 metrik evaluasi untuk perbandingan komprehensif. Pertama, akurasi mengukur persentase prediksi yang benar. Itu Decentraland mencapai akurasi tertinggi 87,5%, diikuti KNN 84,7%, dan Navy Base 82,3%. Ini artinya Decentraland dapat memprediksi dengan benar pada 87 terus 8 sampai 88 kasus setiap kasus 100 kasus. Nah, precision ini untuk mengukur ketepatan prediksi positif. Decision tree ini juga unggul dengan precision 86,2%. Nah, artinya ketika model memprediksi puas 80% kali prediksinya benar, itu mereka mengukur kemampuan model mendeteksi kasus positif.
Jadi decision, decision tree ini terbaik dengan recall 89,7%. Artinya model dapat menangkap 90% dari semua kasus. Ya, yang sebenarnya. Nah, pertama itu dia ada apa? Jadi kesimpulannya, framework CRISP-DM ini terbukti sangat efektif sebagai penulis sistematis dalam proyek data mining sehingga tahapannya membantu melakukan proses dengan struktur dari pemahaman bisnis hingga deployment. Kedua, dari tiga algoritma yang diuji, the decision tree memberikan performa terbaik dengan akurasi 87,5% dan metrik lainnya yang excellent. Model ini sudah siap. Yang ketiga, analisis ini fitur analisis fitur importance ini mengungkapkan bahwa kemudahan pengguna dan kecepatan respon adalah dua faktor yang paling krusial menentukan kepuasan masyarakat. Jadi insight ini sangat actionable untuk perbaikan layanan. Yang keempat, itu ada model prediksi ini model prediksi yang dihasilkan dapat diintegrasikan ke dalam sistem untuk memberikan prediksi real time dan membantu pemerintah dalam pengambilan keputusan. Nah, demikian apa yang bisa saya presentasikan. Bila ada kurangnya kata atau penempatan kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.